Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas copywriting untuk meningkatkan penjualan. Kali ini kita sudah tiba di modul 5.2 dan kita akan ngebahas tentang cara efektif menghasilkan closing. Nah, umumnya ya, kalau misalnya pebisnis online tuh ada dua jalur, udah ada dua alur yang dipakai gitu sama pebisnis online. Dan biasanya mereka akan memilih salah satu dari sini. Alur yang pertama adalah dengan membuat satu buah landing page yang di akhirnya dilengkapi dengan satu tombol atau satu call to action, dan setelah call to action itu diklik, setelah tombol itu diklik, dia akan masuk ke halaman add to cart. Nah, di sini bisa dibilang halaman add to cart ini tuh semacam ringkasan lah dari pesanannya dia seperti apa. Dan dari sini dia akan klik lagi lanjut ke klik lanjutkan ke checkout, dan setelah lanjutkan ke checkout nanti bakal diminta, kalau misalnya sebelumnya belum pernah ngisi data bakal diminta untuk isi data, kalau sebelumnya udah pernah isi data bakal langsung diinformasikan nomor rekening yang bisa dijadikan tujuan transfer untuk menyelesaikan pemesanan dia. Dan biasanya pola seperti ini dipakai untuk bisnis online yang sudah cukup bisa dibilang dia sudah cukup mengerti lah target audiensnya siapa, dan dia punya modal yang cukup banyak juga untuk melakukan sistem otomasi dan lain sebagainya. Karena biasanya ketika melakukan ini akan ada sistem di baliknya juga tuh. Misalnya ketika dia klik check out, nanti bakal otomatis masuk email ke ke si pembeli gitu kan, ke emailnya pembeli. Emailnya berupa ringkasan pesanan, atau mungkin setelah beberapa hari misalnya dia nggak ngelakuin pembayaran, nanti ada email peringatan lagi buat ngingetin, kamu tuh udah sempat pesan ini loh, silakan lakukan pembayaran di link berikut dan lain sebagainya. Atau bahkan dapat reminder otomatis juga lewat WhatsApp. Nah, tapi secara garis besar biasanya sistem yang kayak gini, yang serba otomatis kayak gini, dilakukan oleh pebisnis online yang pertama dia sudah cukup mengenal siapa target audiensnya, yang kedua dia sudah punya cukup modal untuk melengkapi proses bisnisnya dengan berbagai macam alat otomasi. Nah, ini salah satu contohnya ya di Remind sama tim habiskerja.com setelah kita melakukan proses checkout. Dan yang kedua adalah proses yang biasa dilakukan oleh pebisnis online yang baru mulai, yang mungkin modalnya belum cukup banyak, ya anggaplah seperti kita gitu ya. Prosesnya gimana? Biasanya dari landing page yang dibuat ini, tombol terakhir itu bukan mengarah ke halaman add to cart, melainkan ketika tombol terakhir diklik, dia akan langsung menuju ke WhatsApp. Dan disinilah terjadi proses keyakinan. Disinilah terjadi proses bagaimana kita bisa meyakinkan target audiens kita bahwa produk ataupun jasa yang kita tawarkan memang betul-betul merupakan bagian dari cara untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Seperti itu. Nah, pada pembahasan di subbab kali ini kita akan fokus lebih ke alur yang kedua, yaitu tadi dari landing page, lalu dia klik tombol yang ada di akhir landing page, hingga akhirnya setelah diklik langsung masuk ke WhatsApp kita. Nah, setelah masuk gimana caranya agar kita bisa menghasilkan closing? Nah, ini ada salah satu video yang pernah saya tonton waktu belajar soal customer relation pertama kali. Video ini begitu berarti buat saya, benar-benar benar-benar saya pakai lah sampai detik ini juga ketika berhadapan langsung dengan konsumen melalui layanan perpesanan seperti WhatsApp. Silakan disimak ya. Nah, berikut adalah contoh chatting yang salah. Ketika kita hanya menjawab pertanyaan dari customer
maka otomatis customer lah yang menentukan arah pembicaraan. Hasilnya ya seperti ini, gagal closing. Nah, berikut adalah contoh chatting yang benar, di mana seorang sales dia mampu menguasai pembicaraan. Caranya dengan apa? Dengan memberikan kalimat pertanyaan dan pilihan. Ketika Anda memberikan pertanyaan dan pilihan kepada klien, maka Andalah yang menentukan arah pembicaraan. Andalah yang menentukan kapan pembicaraan selesai. Itulah gunanya kita memberikan pertanyaan dan pilihan agar apa? Tetap terjadi komunikasi dan arah pembicaranya jelas menuju closing. Oke, begitu ya teman-teman kira-kira gambarannya. Kalaupun ada beberapa poin yang bisa diambil, ada 3 kurang lebih. Yang pertama, kita fokus untuk memimpin arah pembicaraan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengakhiri setiap kalimat yang kita lontarkan dengan tanda tanya atau kita membuat kalimat pertanyaan terus-menerus. Tapi tentunya digunakan secara proporsional juga ya. Dan dengan demikian kita jadi bisa menentukan arah pembicaraan antara kita dengan konsumen itu ke arah closing. Dan ada satu hal yang penting juga. Saat melakukan ini,
pastikan fokus kita untuk membantu si target audience kita. Jangan hanya untuk closing, karena energinya itu bakal berasa beda. Saat kita hanya fokus untuk closing, yang terpikirkan di dalam otak kita hanyalah uang, 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 dan uang. Sedangkan ketika kita fokus untuk membantu, yang kita pikirkan atau energi yang dihasilkan dari sana itu jauh lebih jauh lebih enak gitu buat diri kita sendiri. Karena pernah nggak ngalamin perasaan luar biasa ketika habis membantu orang lain. Nah, perasaan seperti itulah yang nantinya akan bisa kita rasakan saat kita berkomunikasi dengan target audience atau calon konsumen dengan perasaan untuk membantu dia menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Tentunya membantunya dengan produk ataupun jasa yang kita tawarkan gitu ya. Terus gimana kalau seandainya nggak terjadi kecocokan antara masalah yang dia alami dengan produk ataupun jasa yang kita tawarkan? Saran saya cuma satu, jangan dipaksain. Karena ketika kita maksain, lalu ternyata saat nanti barangnya diterima sama dia dan benar-benar nggak cocok, itu akan jadi bumerang buat diri kita sendiri. Itu akan jadi, bisa dibilang ketika nggak cocok nanti, dia bisa jadi bakal protes, dia bisa jadi bakal cerita kemana-mana di media sosialnya dia, dan itu bakal ngebawa sesuatu yang kurang baik ke brand kita. Begitu teman-teman. Jadi benar-benar pastikan untuk fokus membantu, bukan hanya untuk closing. Jadi closing itu penting, tapi membantu memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Nah, dengan alur kedua juga, yang kita benar-benar ngobrol ke target audience kita, pembicaraan kita arahkan ke arah closing, tapi tetap fokusnya tadi untuk ngebantu juga. Dengan melakukan hal-hal seperti itu, kita jadi bisa lebih mengenal konsumen kita dengan baik. Kita jadi tahu nih, sebenarnya apa sih yang mereka cari, sebenarnya apa sih yang bisa membuat mereka mau membeli produk yang kita tawarkan. Karena dari sekian banyak chat, nggak mungkin kita nggak belajar sesuatu. Kita pasti bakal secara nggak langsung menangkap satu buah pola. Dan ketika kita udah dapat pola ini, akan enak bagi kita untuk bisa menginformasikannya ke orang-orang berikutnya yang nanti bakal ngambil peranan kita sebagai customer relation misalnya. Karena kan ketika baru mulai bisnis, semua peran kita ambil sendiri gitu ya. Nah, saat kita udah benar-benar memahami apa yang terjadi antara kita dan konsumen, itu bakal enak. Kita punya ilmunya, kita bisa salurkan, kita bisa informasikan ke customer relation berikutnya, ke CS berikutnya. Oke, segitu dulu pembahasan di modul kali ini. Sampai jumpa